Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau mempraktekkan teknik data analitik yaitu clustering, prediksi, dan klasifikasi. Di sini ada kelompok saya yang bernama Saya Fitri Zaidia. saya Muhammad Alfiansa. Saya Tiara Maulida. Saya Sarah Nurafifah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat prediksi. Pertama-tama kita cari datanya dulu. Ini saya melewati kabel, yaitu data penyakit demam berdarah. Silakan download di sini karena saya sudah download. Sekarang tinggal buka Orange, aplikasi Orange. Oke, di sini sudah terbuka aplikasi Orange-nya. Tinggal pencet New. Tinggal sekarang kita akan menaruh widget file, dan di sini kita pencet 2 kali. Kita di sini cari data set yang sudah tadi kita download. Di sini saya pakai data DB dari PC. Tinggal klik buka. Di sini kita ganti riwayat penyakit menjadi target. Sudah, tinggal kita apply. Oke. Tahap selanjutnya di sini kita akan memakai widget. Kita akan memakai widget data table untuk melihat datanya. Oke. Sini sudah terlihat data tabelnya ya. Jadi di sini setiap baris di sini mewakili satu pasien, dan setiap kolom menunjukkan informasi seperti riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, gejala, durasi gejala, dan lain-lain. Contohnya di sini kan ada baris pertama yaitu pasien umur 25 tahun, perempuan dengan gejala demam nyeri selama 5 hari. Ia memiliki riwayat diabetes dan hasilnya menunjukkan trombosit 150. Di sisi kiri kita bisa lihat di sini ada info, yaitu ada 42 data tanpa kosong, no missing data. Dari total ada 11 feature. Data ini bisa langsung kita hubungkan ke widget selanjutnya. Oke. Sini kita akan memakai widget data sampler. Kita cari data sampler. Oke. Di sini data sampler, widget data sampler gunanya fungsinya untuk membagi data, misalnya kayak 70% untuk melatih model, dan sisanya untuk pengujian opsi sampling dicentang supaya hasil pembagiannya tetap sama setiap kita jalankan dengan menguji akurasi model secara adil. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan algoritmanya. Di sini saya memakai algoritma tree dan memakai algoritma naive Bayes. Oke, kita juga masukkan dulu test and score-nya di atas. Lalu di bawahnya kita masukkan prediction. Oke, di sini tinggal kita rapikan saja. Lalu kita akan menyambungkan algoritma ini ke test and score dan naive Bayes juga, dan algoritma tree kita sambungkan ke prediction, begitu pula dengan naive Bayes. Oke, kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi untuk terakhir yaitu tree viewer. Oke, di sini saya akan jelaskan
Di sini algoritmanya ada tree dan naive Bayes. Lalu kita buka test and score. Nah, di sini kita sudah terbaca nih, naive Bayes. Nah, sebentar. Oke, di sini kita buka test and score yang sudah dimasukin. Dan di sini kita lihat yang paling akurasi gede yaitu algoritma tree dengan 92,6%, naik biasa 88,0. Di sini sudah terlihat yang paling akurasi yaitu algoritma tree. Selanjutnya di sini ada prediction. Oke, di sini sudah datanya tadi sedang kita cari. Di sini prediction kita bisa lihat hasil prediksi dari dua model yang tadi kita pakai yaitu naive Bayes dan tree. Masing-masing model menunjukkan prediksi kelas, nilai, probabilitas, dan apakah terjadi kesalahan atau tidak. Di sini kita lihat kalau algoritma naive Bayes bilang diabetes, tree bilang diabetes, dan riwayat kesehatan diabetes. Di naive Bayes bilang diabetes, tree diabetes, di riwayat kesehatan diabetes, dan seterusnya. Dan di sini yang paling akurasi yaitu algoritma tree seperti yang kita lihat tadi di test and score. Oke, yang terakhir di sini ada tree viewer. Oke, di sini kayak tree viewer ini menunjukkan cara model keputusan prediksi diabetes tadi. Model yang pertama data berdasarkan usia. Ya, di sini jika kita lihat ada 14, 16, 17 dan seterusnya, maka bisa kita langsung prediksi diabetes dengan akurasi 100%. Di sini ada umur. Kalau umur 18 sampai 20, model melihat kolomnya datanya jika nomor kurang dari 37 hasilnya tidak ada diabetes. Kalau lebih dari 37 masih ragu-ragu atau kemungkinan itu 50-50. Oke. Cukup sekian itu saja untuk prediksinya. Saya Muhammad Alfiansyah. Terima kasih. Oke, kita masuk ke website untuk mencari data penjualan. Kita search aja ya. Kita scroll ke bawah. Kita lihat data-datanya apakah sesuai sudah sampai yang kita pengen implementasikan. Oke, langsung kita buka aja ya software Orange karena kita kan sudah mendownload sebelumnya. Kita langsung buka aja saja aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita bisa klik 2 kali widget file yang berfungsi untuk mengetahui informasi dari dataset tersebut. Nah, di sini ada jumlah baris, jumlah missing value, dan lain-lain. Terus kita masukin data yang sudah kita download, lalu buka, gak usah ada yang dirubah lagi, langsung apply saja. Lanjut kita untuk tarik garis. Langsung kita membuat data table. Data table ini diklik. Nah, ini isinya ada nomor, tanggal, kode pelanggan, terus nama pelanggan, kode produk, nama produk, quantity, harga, total penjualan, diskon, dan lain-lain. Nah, kalau sudah kita cek,
kita close aja. Udah kita close, lanjut kita tarik garis lagi di bagian file, kita buka keymins karena kita mau buat clustering ya. Keymins ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan karakteristik antar data. Nah, ini bisa disetting, tapi kita nggak perlu karena udah sesuai formatnya. Kita tarik lagi aja garis buat data table. Nah, ini data-datanya sudah berubah ya, sama yang tadi kan beda. Kita lihat di sini apa yang berubah, kita amati. Ya. Terus kita langsung close aja. Close aja. Di close, enggak. Terus kita langsung lihat, tarik garis lagi untuk buka ini. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nah, ditunjukkan gambar itu fungsinya untuk ngatur gimana data ditampilkan di grafik di software Orange. Jadi kita bisa pilih kolom datanya nih seperti nama pelanggan, total penjualan, diskon, dan lain-lain ya. Untuk ditaruh sumbu X atau Y. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan klasifikasi data. Jadi, yang pertama-tama itu saya buka dulu dataset supermarket sales. Yang sebelumnya sudah saya download dari website Google. Setelah saya ekstrak, langsung saya masukkan ke aplikasi Orange Data Mining. Nah, karena kita mau melakukan klasifikasi, kolom customer type yang awalnya berupa feature, saya ubah dulu jadi target. Jadi nanti yang mau kita prediksi adalah tipe customer-nya. Dataset ini kemudian saya tarik ke widget data table, bisa kita lihat. Datanya lumayan lengkap ya teman-teman, ada sekitar 1000 no missing data, 18 feature, target with 2 value, dan 1 meta attribute. Oke, bisa dilihat dulu, banyak banget datanya. Setelah itu kita masuk ke tahap klasifikasi. Di sini saya pakai 3 algoritma, yaitu decision tree, SVM, dan KNN. Ketiganya saya hubungkan ke test and score supaya kita bisa bandingkan hasilnya, mana yang punya akurasi paling tinggi dan performanya paling oke buat data ini. Kemudian dari tree, kita bisa sambung ke yang namanya tree viewer. Jadi, kita bisa melihat hasil pembentukan model dalam bentuk visual di tree viewer. Di sini ditampilkan cabang-cabang keputusan yang dibuat berdasarkan atribut, seperti percabangan menunjukkan aturan yang digunakan untuk mengelompokkan data ke kelas tertentu. Jadi di sini kita bisa lihat nih cabang-cabangnya. Selanjutnya dari tree kita sambung ke test and score. Nah, dari file juga bisa kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga kita sambung ke test and score. SVM dan KNN juga
Nah, jadi test and score ini buat menguji seberapa baik performa dari masing-masing model klasifikasi. Modul test and score ini bakal nampilin matriks evaluasi seperti akurasi dan precision untuk membandingkan hasil dari decision tree, SVM, dan KNN. Ini membantu kita memilih model terbaik. Selanjutnya, tree, SVM, dan KNN kita sambung ke prediction. Jadi setelah model dilatih dan diuji, kita beralih ke proses prediksi. Model ini akan menerapkan model klasifikasi terhadap data uji yang belum diketahui kelasnya. Nantinya, sistem akan memberikan hasil prediksi kelas berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data latih. Nah, di sini kita terlihat nih mulai akurasinya tree 0,458, SVM 0,500, dan KNN 0,483. Selanjutnya, kita bisa drag file baru untuk hasil. Masukkan file, kemudian disambung ke prediction. Lalu file ini disambung lagi ke yang namanya data table. Terakhir ini data uji ditampilkan dalam bentuk tabel. Setelah melewati proses klasifikasi, kolom baru akan muncul yang menunjukkan hasil prediksi kelas untuk setiap data uji. Jadi ini hasil akhir dari proses klasifikasi di mana data yang awalnya tidak diketahui kelasnya kini telah berhasil diprediksi. Nah, jadi yang hijau ini atau yang di blok itu namanya meta. Di sini juga bisa terlihat tree, SVM, dan KNN-nya. Lalu bisa dilihat juga data-data yang ditampilkan di layar ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.